Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Firman yang menjadi suatu kekuatan, jaminan, harapan, dan menjadi sumber inspirasi kehidupan iman kita. Hari ini kita diundang untuk merenungkan Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Marilah bersama saya kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada satu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapa-Mu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita mendengar Injil tentang pengutusan dan pewartaan. Yesus hari ini mengingatkan kita tentang pengorbanan dan kesetiaan. Ketika Yesus mengutus para murid, tentu akan banyak rintangan, akan banyak halangan, akan begitu banyak godaan-godaan yang akan muncul di dalam karya perutusan. Banyak yang menolak, banyak yang menerima, ada yang tidak suka, ada yang akan menghina, tapi ada yang menghormati. Tentu Yesus berbicara bahwa sebelum kita melakukannya, Yesus sudah mengalami hal yang sama. Dia bukan saja ditolak, dicaci maki, tapi dia dibunuh. Para murid mengalami hal yang sama. Mereka pun akhirnya menjadi martir. Setelah para murid begitu banyak para orang kudus yang akhirnya menjadi martir. Mereka dibunuh oleh karena pewartaan. Karena mereka memberikan kesaksian tentang Tuhan. Tetapi apakah mereka takut? Tidak. Mereka bimbang? Tidak. Mereka cemas? Tidak. Mereka khawatir? Tidak. Mengapa tidak? Nah, jawabannya hari ini Yesus katakan, sebab mereka hanya bisa membunuh ragamu, tapi jiwamu tidak bisa mereka bunuh. Sudah, jiwa itu milik Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mereka tidak takut? Karena Allah memberikan jaminan dari perutusan. Bahwa Roh Allah itulah yang menjadi jaminan
kesuksesan dan keberhasilan dari perutusan. Sebab bukan diri kita sendiri yang mewartakan, yang berbicara, tetapi Roh Allah yang menuntun, membimbing kita untuk mampu mewartakan tentang kasih Allah. Sehingga para murid tidak khawatir, tidak takut. Yesus pun hari ini mengingatkan kita, jangan khawatir. Penting semangat pengorbanan. Dan di dalam semangat pengorbanan, Yesus kembali mengingatkan bahwa Allah harus menjadi andalan hidup kita. Kalau seseorang mengandalkan Tuhan, tidak pernah ada kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan di dalam hidup. Sebab dia tahu, Allah yang memanggil, Allah yang mengutus, dan Allah yang berbicara adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha besar. Allah yang maha cinta. Semangat pengorbanan adalah hal yang terpenting. Yang kedua, pengorbanan tanpa kesetiaan apalah artinya? Yesus mengingatkan kita, di balik semua caci maki, penghinaan, penderitaan yang akan kita alami, Yesus mengingatkan, tetaplah setia kepada Allah. Sebab setiap pekerja patut mendapat upahnya. Yesus berkata hari ini, dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir, ia akan diselamatkan. Kesetiaan kepada Allah adalah hal yang terpenting. Kesetiaan untuk mengikutinya, kesetiaan untuk menjalani perintah Tuhan, kesetiaan untuk tinggal bersama Tuhan selalu. Ini hal yang terpenting dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Jikalau Anda saat ini mengalami krisis iman, krisis kepercayaan, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan agamamu. Salahkan dirimu yang mungkin belum setia kepada Allah. Yang mungkin belum berani untuk memberikan atau menaruh semangat pengorbanan di dalam diri Anda. Minta Tuhan Yesus agar Ia memberikan kekuatan kepadamu untuk tetap setia menjalani kehidupan kita. Sebab di dalam Tuhan ada jaminan kekuatan ilahi yang memampukan kita untuk mendapatkan kesuksesan di dalam karya perutusan dan di dalam hidup kita. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan selalu memberkati kita dengan kasih-Nya yang berlimpah.